Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini saya hendak bercerita tentang bagaimana teknologi informasi, teknologi digital mengubah hidup seseorang. Kalau sampai hari ini ada di antara Anda yang menonton acara ini masih mengeluh bahwa Anda belum menemukan pekerjaan, ya, sudah mencari kemana-mana tapi tidak juga ada kesempatan kerja. Kemudian ada yang mengeluh bahwa bidang studinya dulu tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang. Atau bahkan ada yang percaya bahwa pendidikannya yang tidak terlalu tinggi membuat dia tidak bisa sejahtera, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dijalani guna menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, bagi yang masih berpikiran seperti itu, maka hari ini Anda wajib menonton episode Kick Andy kali ini. Mengapa begitu? Nanti akan ada jawabannya. Tapi sekarang, mari kita sambut tamu kita yang pertama, Bayu Darmawan. Bayu, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Siap, silakan dulu. Apa betul kamu adalah sosok di belakang lahirnya Kampung Marketer? Iya, betul. Kampung Marketer. Kampung Marketer. Kampung orang-orang yang jualan. Iya, awalnya begitu. Kita mendidik anak-anak desa untuk bisa memarketingkan di online seperti itu. Anak-anak desa. Emangnya di mana nih Kampung Marketer sini? Kita awalnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, jadi kalau aku tanya sekarang pekerjaanmu apa? Jawabannya apa? Ya, entrepreneur. Entrepreneur. Tapi sekaligus juga bagaimana kita menciptakan dampak sosial untuk anak-anak desa. Jadi pendidikan formalmu apa ya? D3 akuntansi. D3 akuntansi. Di kampus salah satu kementerian. Entrepreneurs. Oh, kamu pernah kerja ya? Pernah 3,5 tahun jadi PNS. Oke, menarik. Di mana itu? Di Kementerian Keuangan, terus penempatan saya di Pusdiklat Pajak. Kamu mengundurkan diri atau dikeluarkan ini? Saya mengundurkan diri dengan hormat, ya. Bahkan saya sangat disupport oleh atasan waktu itu, karena waktu di Kementerian Keuangan saya juga ikut bantu-bantu digitalnya mereka kayak gitu. Bahkan waktu masih di sana saya sering diajak mentoring ataupun jadi narasumber di bidang e-commerce. Oke, menarik ya. Pertama, bidang pendidikan formalmu nggak nyambung dengan kegiatanmu sekarang ini. Kemudian semua orang berebut ingin menjadi pegawai negeri sipil, Kementerian Keuangan. Ya. Itu kan cita-cita hampir mayoritas anak muda di Indonesia. Betul. Pertama, bergengsi Kementerian Keuangan. Kedua, masa depan yang lebih terjamin. Kamu memutuskan untuk berhenti. Nah, nanti aku tanya, apa yang salah di sini nih ya? Dan kemudian kamu kembali ke desamu dan lahirlah Kampung Marketer. Ya. Nanti jelasin, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah dikenal sebagai Kampung Marketer. Sesuai namanya, sebagian warga, khususnya anak muda, berprofesi di bidang digital marketing. Berawal dari ide seorang pemuda bernama Novi Bayu Darmawan. Bayu, pemuda asli Purbalingga, memilih pulang dan membangun desanya. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2017 menjadi titik balik Bayu. Ia melepaskan status PNS-nya dan pulang ke desa. Berbekal ilmu yang dimiliki, Bayu melatih anak muda di desa untuk belajar digital marketing. Hal ini dilakukannya demi mengurangi pengangguran dan urbanisasi di usia muda. Terbukti, saat ini sudah ada 21 pusat pemberdayaan di beberapa desa dan 1 di Sleman, Yogyakarta yang digunakan sebagai kantor. Di dalam 1 pusat pemberdayaan menampung 30 sampai 40 anak muda. Saya lulusan SMP. Setelah lulus SMP ada beberapa hal ya
yang membuat nggak bisa untuk lanjutin. Jadi saya ditawari sama saudara saya untuk ikut ke Kampung Marketer. Setelah itu dipanggil jadi customer service. Setelah beberapa bulan terus saya ditawari menjadi leader customer service. Alhamdulillah bisa membantu kedua orang tua, terus bisa menyekolahkan adik. Awal saya kerja itu di Jakarta Barat sebagai tukang obras di konveksi. Setelah itu saya kerja sekitar 6 tahun. Saya itu menikah di usia 26 tahun. Terus sama istri nggak boleh merantau lagi. Jadi saya memutuskan kerja di kampung. Tapi setelah di kampung nyari kerja agak susah. Itu saya coba daftar di Kampung Marketer. Lah sama Pak Novi dikasih kerjaan sebagai customer service. Ya alhamdulillah itu setelah kerja di Kampung Marketer, ekonomi itu alhamdulillah bisa dibilang setiap bulannya ya lebih dari cukup gitu. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa bangun rumah sendiri. Ya bisa dibilang rumah yang lumayan nyaman lah. Tangan dingin Bayu tidak sia-sia. Kini Kampung Marketer telah rebranding menjadi commerce dan bertransformasi menjadi startup. Saat ini ada 230 UMKM yang bekerja sama dengan Kampung Marketer. CS dari Kampung Marketer juga jauh lebih tampil dikarenakan mereka akan dilatih terlebih dahulu oleh leader-leader yang berpengalaman sebelum mereka benar-benar dilepas untuk bekerja secara mandiri untuk melayani pemilik online shop. Harapan saya ke depannya adalah supaya bisnis saya semakin berkembang dan saya bisa merekrut beberapa warga desa lagi dengan ikut memberdayakan misi Kampung Marketer untuk membuka lapangan pekerjaan. Harapan Bayu, anak muda desa mampu mandiri dan berkontribusi untuk daerahnya. Aku ingin penjelasan lebih detail, apa yang membuat kamu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang diimpi-impikan sebagian besar anak muda di Indonesia. Kenapa kamu berhenti? Simpelnya waktu itu saya mau memikirkan bagaimana caranya biar dampak saya itu lebih besar kayak gitu kepada masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat yang mempunyai problem sosial. Tunggu, sedikit ke belakang. Jadi orang tuamu pekerjaannya apa? Aduh, kalau di desa itu kan mungkin Bang Andi pernah lihat ya, kita beli buah tapi masih di pohon kayak gitu. Dan oh itu kan, iya, nebas. Iya betul. Itu rawan untuk kebangkrutan ya kalau di maintain-nya itu nggak bagus. Nah awalnya dari situ. Ayahmu pekerjaannya itu? Betul. Terus kemudian punya utang? Luar biasa banyak Bang. Dan waktu itu kalau saya lagi belajar di kampus, itu kadang saya kalau sholat berdoa itu nangis gitu ya. Karena tiap hari itu banyak debt collector yang nagih utang itu gitu. Jadi itu yang mendorong aku buat nyari hal baru gitu, buat nambah penghasilan. Dengan cara? Jualan produk-produk di belakang kampus, di situ usaha tekstil. Saya coba bikin website dan saya jual lewat online kayak gitu. Nah, kemudian setelah kamu berpikir bahwa kamu udah menjalankan ini, pada satu titik apa yang kemudian bilang, aku berhenti? Dan kemudian kamu memilih pulang ke desa. Saya punya prinsip pada dasarnya kalau kita jadi abdi negara, itu memang kita berkontribusi kepada negara, seperti itu. Cuman saya yakin ketika saya berkiprah di bidang yang memang saya passion di situ, saya juga masih bisa mengabdi ke negara dengan dampak yang lebih luas, begitu Bang Andi, kayak gitu. Jadi waktu saya lebih bisa saya manage, dampak saya lebih saya bisa kontrol, inisiatif saya segera bisa saya eksekusi, kayak gitu. Dampak apa yang kamu pikirkan hari itu? Waktu itu, karena saya berpikir di kampung halaman saya ada 2 problem sosial utama. Pertama pengangguran, yang kedua urbanisasi. Nah saya tergerak hatinya dengan pengalaman saya di bidang e-commerce dan pengalaman saya di bidang training di Kementerian Keuangan. Saya kan manage training seperti itu, saya kombinasikan. Jadi training di bidang e-commerce, itulah yang saya bawa ke desa seperti itu. Jadi kamu lihat ada demand, ada kebutuhan. Betul. Jadi kliennya ini UMKM? UMKM, bukan perusahaan besar. Jadi kami memang turut berkontribusi juga untuk mendigitalisasi UMKM, terutama bagi yang kesulitan di timnya gitu. Oke, maka baliklah kamu ke desamu di Kabupaten Purbalingga. Ya. Apa yang pertama kamu lakukan?
Yang pertama saya lakukan, waktu itu saya hanya punya niat bagaimana caranya banyak orang yang melek and then berhasil jadi pebisnis online seperti itu. Saya meluangkan waktu setiap weekend untuk ngajarin anak-anak desa. Waktu itu kita bikin komunitas, jumlahnya di Telegram lebih dari 1.000 orang, Bang Andi. Anak-anak Kayak gitu. desa itu umur berapa berarti? Ya usia habis tamat SMA, begitu yang mereka kesulitan mencari pekerjaan kayak gitu. Itu saya lakukan seminggu sekali seperti itu. Dan waktu itu belum ada konsep kita menyalurkan kerja anak-anak desa ke UMKM. Waktu itu konsep saya adalah ya seperti nama kampung marketer. Kita kepengen menjadikan anak-anak itu marketers, menjadi entrepreneur online. Dia bisa bisnis online sendiri dari desa. Dan alhamdulillah alumni-alumninya sampai sekarang lumayan banyak yang berhasil juga kayak gitu. Oke, jadi pada awal kamu menyampaikan gagasan, aku mau ngajarin kalian nih ya, untuk bisa jualan online lah, sederhananya begitu ya. Reaksi mereka bagaimana dan apa tantangannya waktu awal ya? Ya. Belum ada bukti apa-apa di sini. Waktu itu saya simpel aja bikin poster lowongan kerja. Sesimpel itu Bang Andi. Betul. Karena motivasi kebanyakan orang-orang di desa itu kan ekonomi ya. Mereka kepengen kerja, bagaimana caranya biar nggak nganggur. Dengan itu mereka berbondong-bondong datang. Emang kerja apa sih? Kemudian saya jelaskan, kalau kita kepengen kerja, kita harus berkompeten dulu. Maka dari itu, yuk kita latihan bareng-bareng. Kayak gitu loh. Jadi trik saya waktu itu seperti itu. Kita pasang poster di mana-mana, Bang. Awal mulanya seperti itu untuk mempermudah bagaimana mengedukasi masyarakat di bidang digital seperti itu. Menarik ya. Nanti cerita sekarang ini sudah berapa banyak anak-anak muda di desa yang terlibat atau yang lulus, yang sudah dapat pekerjaan maupun yang masih belajar. Kemudian apa perubahan yang nyata yang bisa dirasakan atau dilihat setelah Kampung Marketers ini atau sekarang namanya Commerce ini berkembang. Ya, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Anak-anak ini ada yang pernah dapat berapa sebulan? Paling tinggi pernah dapat 16 juta. Bahkan sampai sekarang ya di atas 10 juta pun ada kayak gitu. Bayu, yang tentu menarik untuk diketahui ya. Bagaimana kemudian kamu tadi ya, pertama tantangannya adalah memperkenalkan teknologi ini, jualan online kepada masyarakat desa. Ya. Tapi sesudah itu kan tantangannya adalah mengajari mereka. Nah, apa yang kamu hadapi tantangannya ketika mengajari mereka? Dan mereka ini rata-rata lulusan apa ya sekolahnya secara formal? Oke, jadi mereka lulusan SMA kebanyakan, ya walaupun ada yang lulusan SMP, bahkan ada yang kuliah seperti itu. Nah, tantangannya ketika mengajari mereka, terutama yang memang background-nya terbatas, itu adalah kita harus pacu nih, semangat dari sisi motivasi mereka dulu. Kayak gitu kan ya. Jadi, kalau kata pepatah itu kan bilang gini, kalau kita nggak connect dulu, kita nggak bisa korek. Kayak gitu kan. Artinya harus ada relationship dulu kita dengan anak desa itu. Kita harus gambarkan dulu nih masa depannya itu dia dapat kerjaan, dia dapat penghasilan bulanan. Itu dulu. Nah, habis itu kita ngajarin apa aja, itu masuk. Awal mulai yang kami pelajari, itulah kita kenalkan hal-hal yang memang sederhana yang ada di transaksi online. Oke, itu berapa lama itu kalau mau belajar sampai dia kemudian bisa dilepas rata-rata? Ya. Kita yang diajari ada banyak, ada customer service, digital marketing, dan lain sebagainya lah di bidang e-commerce. Itu tergantung kesulitannya. Kalau customer service 1 minggu, digital marketing 1-2 bulan lamanya gitu. Agen marketplace 1 minggu, jadi bergantung dari tingkat kesulitan yang dipelajari. Itu tahun berapa kamu memulai atau pulang kampung itu ya? 2017. Oke, setelah mau mendekati 4 tahun ini, berapa banyak anak desa, anak-anak muda di desa yang sudah mendapat manfaat dari apa yang kamu lakukan ini? Ya, kita total sudah training lebih dari 1.300 anak-anak desa ya, tersebar di Jawa Tengah, dan juga sekarang sudah ada di Melati, Sleman, Yogyakarta, seperti itu. Oh, sudah berkembang sampai di sana? Alhamdulillah, tahun ini kita udah expand, karena kita mau scale seperti itu. Jadi di desamu ini, anak-anak bekerja sendiri-sendiri di rumahnya atau ditampung di semacam kantor lah, satu tempat semacam kantor, itu yang mana yang terjadi? Nah, kita kolaborasi dengan UMKM, Bang Andi, itu berbasis remote. Tapi bagaimana kita mengawasi anak desa itu, ya berbasis fisik, seperti itu. Jadi kita nggak lepas mereka satu-satu di rumah mereka. Karena anak-anak desa, mohon maaf, itu belum terbiasa kerja WFH.
ketika mereka lagi pegang HP ya disuruh bapaknya nyari kayu bakar, nyari Suruh air, nyangkul. nyuruh nganter ke kantor pos, ke bank dan lain sebagainya. Dia lakukan. Iya betul, belum cocok Nggak WFH tahu untuk- ada jam kerja ya. Terus jadi diapakan Nah, mereka? jadi kita rumahkan kayak gitu. Kita nyewa rumah lah. Di situ muat 30 sampai 40 orang. Ya di situ udah kayak kantor kayak gitu. Tapi kita pakai rumah sederhana, mereka di depan laptop ataupun HP masing-masing. Nah, kita sekarang sudah punya sekitar 20 titik pusat pemberdayaan yang tersebar di desa-desa baik di Purbalingga, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perubahan apa yang nyata terlihat dalam konteks kesejahteraan? Oke, jadi kita mengukur dampak pertama dari jumlah uang yang kita bagikan per bulannya kepada anak-anak desa itu. Nah, sekarang UMKM untuk menggaji anak-anak desa itu bisa melalui aplikasi kami. Jadi ada payment gateway lah semacam itu. Terus uangnya kita distribusikan ke anak-anak desa. Jumlahnya Jadi sekarang ini masuk dulu ke commerce. Ya, Commerce yang membayar gaji mereka. Betul, atau otomatis. upah dari kerja mereka tergantung dengan siapa gitu ya. betul. Kayak Tapi gitu. paling tinggi anak-anak ini ada yang pernah dapat berapa sebulan? Paling tinggi pernah dapat 16 juta. Bahkan sampai sekarang ya di atas 10 juta pun ada kayak gitu. Tapi lagi-lagi Bang Andi itu berdasarkan penjualan yang mereka bukukan kayak gitu. Jadi kita konsepnya bonus. Semakin tinggi penjualan yang di closingkan atau dibukukan, semakin tinggi pula penghasilan Bonusnya. anak-anak kayak gitu. Baik ya. Nah, kalau dilihat kan bagaimana reaksi para orang tua ya melihat anak-anaknya bekerja seperti ini. Buat mereka ini sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang sulit dipahami juga? Ya, itu juga menjadi strategi kami untuk komunikasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi kita nggak mengedukasi masyarakat secara langsung, Oke. tapi dengan storytelling ya. Ada anak yang, gajinya kok gede banget kayak gitu. Dan anak itu ngejelasin, oke. ini loh Pak, saya tuh kerjanya itu nerima pertanyaan dari customer, mereka ingin beli, saya layani. Atau ada yang juga, saya tuh ngiklanin barangnya orang kota UMKM loh, kayak gitu kan. Akhirnya itu menyebar sendiri, dan kita nggak kesulitan untuk nyari anak desa yang kita latih. Apalagi ketika anaknya ngasih uang tambahan ke bapaknya, kayak gitu ya. Jadi sekarang kita per bulan itu udah rutin bagiin di atas 1 miliar Bang Andi, per bulannya. Jadi Kepada- perputaran uang seperti itu ya, Betul. sebesar itu ya. Betul, kayak gitu. Kalau dari awal sampai sekarang kira-kira berapa miliar yang pernah dikelola oleh commerce atau kampung marketersnya? Berarti ya lebih dari 30 miliar yang kita udah Ini di berikan desa ke anak. ini ya? Betul, dan itu kan kita kaji mikroekonomi kan, itu uang mengalir kan dari kota ke desa. Iya. Anak desa itu kasih ke orang Dan tua, beredar berputar di desa betul, ya. belanja ke pasar, beli bensin, udah mengalir ke desa kalau kita kaji secara itu mikro kayak gitu. Baik, ini kalau dilihat commerce ini lebih memang tujuannya punya social impact atau impact sosial ya. Ya. Jadi itu memang tujuanmu. Betul. Cuman gini Bang Andi, kita tahu istilah social enterprise kan, bagaimana perusahaan agar bisa berdampak luas, dia juga harus bisa membiayai Untung, biaya sendiri. Maka kita dapat biaya admin dari UMKM, terus gaji dari UMKM itu juga didistribusikan ke anak-anak itu. Nah dari biaya admin itu, ya kita berusaha mengembangkan commerce itu ke level yang lebih lanjut. Bahkan kita bisa mengembangkan aplikasi. Bulan ini kita mau launching aplikasi tambahan nih buat UMKM. Dia bisa menerima pembayaran secara COD dimanapun itu. Kayak gitu. Jadi kita nantinya akan bergerak melibatkan teknologi untuk menciptakan dampak sosial. Jadi UMKM ini yang dilayani UMKM di sekitar mana aja? Nasional. Oh nasional? Betul, nasional. Oh dari desa melayani nasional? Betul, kayak Bukan gitu. cuma Purbalingga aja itu? Nah, ini yang lucu Bang Andi. Jadi kita komunikasi dengan UMKM untuk menjaga trust itu profesional. Jadi kalau kita lihat Instagramnya commerce itu profesional. Kita nggak melihat di situ kayak unsur desa dan lain sebagainya. Tapi biarlah kerja keras kami yang merasakan. Ternyata subjek yang kita berusaha naikkan dampak sosialnya itu adalah orang-orang desa kayak gitu. Karena UMKM Bang Andi itu nggak melihat bagaimana itu desa ataupun kota, tapi ya bagaimana penjualannya naik Hasilnya itu ya, aja. produknya ya. Betul. Dan dampaknya bagi bisnis mereka. Saya kan kemarin ke Dieng, lihat petani-petani kopi bersama orang BI, turunnya saya mampir ke rumah Mokaf di Purbalingga. Iya. Nah itu ketemu dengan teman-teman UMKM itu, macam-macam produknya. Jadi mungkin di situ adalah pasar tersendiri nantinya ya. Dan Kabupaten Purbalingga juga ada talent yang direkrut untuk menghandle produk UMKM Purbalingga, listing di marketplace. Itu khusus tim untuk kami itu juga. ya. Betul. Nah ke depan apa mimpi yang ingin kamu wujudkan? Bang Andi, bulan ini kita udah nge-launching yang namanya Kampus Commerce. Di situ memungkinkan anak-anak muda di seluruh Indonesia belajar di situ. Cuman kita paham,
aplikasi berbasis teknologi di bidang pendidikan, kebanyakan kan cuma nonton, dapat sertifikat kan. Tapi kita kepingin bagaimana aplikasi yang kita develop itu memungkinkan anak biar siap kerja. Jadi kita ada pembelajaran satu arah dan juga dua arah. Mimpi kita itu dengan teknologi itu mengurangi kos kami mendirikan bangunan pelatihan di mana, trainer di mana, tapi cukup itu bisa menghemat dan seluruh pemuda di Indonesia di desa itu bisa belajar dan direkrut oleh UMKM yang terdekat. Kayak gitu. Jadi kita punya mimpi ribuan ataupun bahkan ratusan ribu anak-anak muda di Indonesia bisa mendapat pekerjaan dengan mudah kayak gitu. Oke, baik. Sekarang aku kasih kesempatan ngomong sama anak-anak terutama di kota-kota kecil di desa-desa Ya. yang selama ini merasa kecil hatinya bahwa aku anak desa, aku tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa sukses ya, apalagi berkaitan dengan teknologi. Nah ini mindset yang membuat mereka terjebak dalam pemahaman aku tidak bisa sukses. Ya. Nah, coba kamu bicara sama mereka, siapapun dimanapun yang nonton acara ini. Ya, oke buat teman-teman anak muda ya di Indonesia, pada dasarnya sekarang teknologi itu bisa dipelajari dari mana saja seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi teman-teman anak muda ya adik-adikku di Indonesia, jangan nunggu lulus, jangan nunggu wisuda untuk berharap dapat kerjaan. Ya, sekarang di tempat kami ada anak SMA yang juga malah nyambi kerja kayak gitu dan banyak di antara mereka yang udah belajar itu enggak juga masih tergabung di e-commerce, tapi mereka udah bisa jadi entrepreneur yang memang mereka mempekerjakan ataupun memberdayakan tetangga-tetangganya juga di bidang digital. Jadi manfaatkan waktu dengan baik, teman-teman sekarang udah ada smartphone ya. Pelajari hal-hal yang memang bermanfaat sesuai dengan mimpi teman-teman kepengen jadi apalah kayak gitu. Itu dari saya ya, semoga bermanfaat buat masa depan teman-teman dimanapun berada. Oke, terima kasih Bayu sudah berbagi inspirasi ya, berbagi harapan juga pemikiran. Jadi aku mengapresiasi itu, terima kasih. Aku juga belajar banyak tadi. Dan berikutnya Bayu, aku mau ngundang juga teman kita. Dulu dia itu connect truck ya, tapi hari ini dia jadi YouTuber. Dan kemudian bukan untuk dirinya sendiri dengan penghasilan puluhan juta, tapi dia mendorong anak-anak di desanya juga untuk bangkit memanfaatkan teknologi digital ini untuk menjadi YouTubers, tapi YouTubers yang positif tentu, yang menghasilkan uang, dan akhirnya anak-anak muda di desanya juga bergerak, dan sama seperti kamu, Kampung Marketers atau sekarang Commerce, kampung dia, desa dia itu dinamakan Kampung YouTubers. Nah, bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Di bulan September itu saya mendapatkan sekitar 42 juta. Pertama kali, iya itu. Besar sekali. Ya, karena saya juga merasa kaget juga kan, nggak percaya kan. Karena saya waktu itu pegang uang yang paling besar 1 juta aja. Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit bahwa tamu kita yang akan datang ini adalah seorang anak muda dari desa. Dulu dia adalah connect truck, tapi hari ini dia menjadi YouTubers dengan penghasilan puluhan juta. Dan ilmu yang dia dapatkan, dia bagikan juga untuk anak-anak di desanya. Maka lahirlah Kampung YouTubers. Dan tentu saja ini akan mengubah kesejahteraan anak-anak muda di desanya. Tapi bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Imam Januar. Imam, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Silakan duduk. Imam, Ya. jadi benar kamu sekarang YouTubers? Ya, alhamdulillah sudah dikenal banyak orang, saya dibilang YouTubers. Kalau kamu mengunggah konten apa biasanya diunggah? Saya mengunggah konten-konten yang sekiranya memang dibutuhkan banyak masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan juga di bidang Islami. Jadi konten-konten itu yang disampaikan. Nah kemudian viewersnya atau yang nonton berapa banyak itu rata-rata? Alhamdulillah ya ada juga yang tembus sampai 10 juta ada. Hah? 10 juta viewer, 7 juta. Serius? Serius Bang Andi. Alhamdulillah. Wah, 10 juta viewers ya. Ya. Itu gede banget Bahkan itu. ada yang sampai 28 juta viewer pun ada. Ini serius ini? Ini serius. Kok aku nggak ada di situ ya? Oke, habis ini aku mau ngintip-ngintip dulu ya. Siap. Apa yang diceritakan dalam konten-kontenmu. Tapi artinya dengan jumlah viewers sebanyak itu, ini duitnya banyak dong ya? Ya
Tergantung juga Bang Endi. Jadi walaupun viewernya gede, tapi menurut dari AdSense atau Google-nya itu tidak ramah pengiklan, itu akan percuma saja. Oke. Jadi kita tetap mematuhi aturan dari pihak Google atau YouTube-nya untuk bagaimana tetap sesuai dari aturan-aturan yang di sana sehingga ramah iklan. Tadi kan aku sempat bilang nih, bahwa sebelum jadi YouTubers atau disebut YouTubers, kamu katanya, atau kataku, Ya. dulu connect truck ya? Ya, betul sekali itu. Jadi saya menjadi connector itu sejak baru lulus sekolah. Nah, tapi itu tidak berlangsung lama sih. Setelah itu saya mencoba berjualan kacamata ke Bandung. Jualan di mana kacamata itu? Kacamatanya dijual di pinggir jalan. Nah ini sekolahnya formalnya lulus apa? Saya lulus SMA Negeri 1 Tapen tahun 2004. Sesudah jualan kacamata, terus? Baru saya setelah jualan kacamata di Bandung, saya pulang lagi ke Bondowoso. Kemudian saya mencoba mencari penghasilan atau nafkah. Dan ketemulah jadi karyawan toko di Bondowoso, toko pakaian. Baik, sampai situ dulu ya. Karena semua orang sekarang menunggu-nunggu cerita. Ya. Lalu bagaimana bisa jadi YouTubers dan bagaimana bisa mengembangkan desamu menjadi desa YouTubers atau kampung YouTubers ya? Ya. Nah, kita sampai di sini dulu. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Dusun Posong, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dikenal sebagai kampung YouTuber. Sebagian besar warga Dusun Posong, terutama anak mudanya, berprofesi sebagai YouTuber. Imam Yanuar adalah sosok di balik kampung YouTuber Dusun Posong. Setamat SMA pada tahun 2004, beragam pekerjaan mulai dari connect truck hingga penjaga toko dijalaninya. Pada tahun 2017, Imam terlilit hutang. Untuk melunasi hutangnya, Imam mencari peluang usaha yang tidak memerlukan modal dan menjadi YouTuber adalah pilihannya. Ia belajar secara otodidak karena tidak ada YouTuber yang bersedia mengajarinya. Usahanya tidak sia-sia. Channel YouTube-nya memberikan penghasilan yang cukup besar. Setelah berhasil, Imam tidak pelit ilmu. Ia berbagi pengetahuan dan pengalaman menjadi YouTuber pada siapa saja. Bukan hanya dari Desa Tapen, orang yang belajar YouTube pada Imam, namun dari luar kota bahkan luar pulau. Saya lihat di Facebook, Mas Imam ya suksesnya, saya ingin belajar di sini. Ya alhamdulillah kita belajar di sini bisa mengetahui YouTuber seperti apa kerjaannya, terus cara ngeditnya, cara mengeksplor di sekitar lingkungan. Menjadi YouTuber menjadi pilihan profesi baru bagi warga Dusun Posong dan dapat memberikan penghasilan yang cukup besar. Alhamdulillah semenjak saya belajar sama guru saya dan juga sahabat saya, yaitu Imam Yanuar, saya sudah berhasil buat rumah sendiri, Pak. Dan alhamdulillah kerja di YouTube itu 1 bulan melebihi kerja toko 2 tahun itu, Pak, gitu penghasilannya ya. Imam mengajak orang yang belajar YouTube padanya untuk melakukan kegiatan sosial. Bagi Imam, ada kebahagiaan dengan berbagi ilmu dan melihat orang lain berhasil dan keberhasilan itu bermanfaat bagi orang lain lagi. Nah, selama jadi pelayan toko ini, apa yang kemudian membuat Imam merasa kemudian, sudahlah, harus ada sesuatu yang baru dalam hidupku, dan kemudian jadi YouTubers itu bagaimana ceritanya? Ceritanya karena mungkin ya tertumpuk hutang yang banyak. Utang lagi? Ya, hutang. Tadi Bayu
bapaknya yang punya utang. Kalau ini utangnya siapa? Ya ini hutang saya pribadi sama bos saya gitu kan. Kenapa sampai punya utang? Karena waktu itu saya dibantu terus sama bos ya kan untuk membeli tanah. Kebetulan ada yang murah, saya dikasih pinjam sama bos. Jadi bos saya tuh tidak pernah memberikan yang namanya bunga dan juga harus dibayar berapa. Oh, ini jadi bos saya tuh baik lah selalu ini ya. memberikan support dengan cara memberikan uang terus. Jadi kamu pinjam Alhamdulillah. terus? Kira-kira berapa utangnya? Bukan waktu dipinjam itu? sih, tapi dipinjemin gitu Iya, kan. dipinjemin terus Ya, gitu kurang ya. lebih hampir 100 juta. Oh. 97 juta. Sementara sama saya gajimu itu. sebagai pelayan toko? Gaji saya waktu itu kurang lebih dari awal kerja. Dari awal kerja saya mulai gaji 350.000 sampai mau berhenti itu 2.500.000 bahkan lebih. Artinya kalau harus mengangsur utang yang 100 juta lebih itu, Ya sampai ubanan. jangan ngomong uban, soalnya ini ada yang nggak bisa punya Oh, gitu uban. ya? Hati-hati kalau bicara Sorry, soal Bang rambut Andi. ya. Oke. Di tahun 2017 disitulah saya mulai memikirkan. Di saat itu awal ceritanya karena nggak ada pekerjaan ya, saya mencari sampingan itu dan iseng-iseng saya buka handphone nih ya, di Google ya kan, cara mendapatkan uang di internet. Kemudian di dalam pencarian itu muncullah beberapa pilihan. Namun saya harus menyesuaikan dengan keadaan saya waktu itu karena nggak punya uang. Jadi yang nggak ada modal tuh di situ adalah YouTube. Nah disitulah saya mencoba seperti apa itu YouTube dan cara buat akunnya dan seperti apa cara bikin videonya. Terus? Nah kemudian saya mencoba cari teman-teman secara offline yang sudah sukses nih di dunia digital, kemudian juga teman-teman di Facebook. Dan rata-rata semuanya cuek atau bahkan ada yang mengeblokir juga gitu kan. Oh, nggak mau ngajarin ini, mengganggu lah ini. Nah, tapi saya ambil positif thinkingnya. Ah. Mereka nggak mau ngajarin itu mungkin satu, dia nggak ada waktu untuk mengajari. Dan yang nomor dua, mungkin dia nggak bisa mengajarinya, harus berbicara dari apa dulu untuk memulai mengajari. Terus bagaimana caranya kemudian? Nah, ya sudah, mungkin ini jalan saya dan alhamdulillah saya itu tetap diberi semangat. Saya harus bisa, ya kan? Saya harus bisa bagaimana saya menjadi seorang YouTuber atau kreator dengan modal. Jadi nggak patah seadanya. semangat hari itu ya? Nggak ada yang mau Alhamdulillah, ngajarin, nggak di tahu mau tahun belajar di mana? 2017 Maret, Bang Andi, seingat saya. Maret itu udah mulai ini, mencoba bikin akun ya kan, gagal. Jadi ini otodidak ya? Berarti belajar sendiri? Betul, otodidak. Belajarnya dari Google dan YouTube juga. Belajar, gagal. Dan alhamdulillah 2017 Juni udah mulai menemukan pola, ya kan, pola di YouTube-nya. Nah kebetulan waktu itu ada teman, ya kan, tetangga juga yang pengen belajar YouTube. Dan alhamdulillah yang dapat uang pertama kali bukan saya, tapi murid saya. Nah itu. Nah saya masih terus mencari ilmu-ilmu dan pola-pola yang paling sederhana di dalam YouTube itu. Alhamdulillah di bulan Septembernya saya baru merasakan hasil kerja keras saya. Berapa itu penghasilan pertama itu? Seingat saya alhamdulillah di bulan September itu saya mendapatkan sekitar 42 juta. Pertama kali, iya itu. Besar sekali. Ya karena saya juga merasa kaget juga kan, nggak percaya kan. Karena saya waktu itu pegang uang yang paling besar 1 juta aja. Nah makanya ini 42 juta. 42 juta juga bingung. Jadi ini masih kerja sebagai pelayan toko nih ya? Nah masih itu di tahun 2017 masih. Kemudian akhirnya memutuskan berhenti jadi pelayan toko itu berapa lama kemudian? Di tahun 2019-nya. Oh 2 tahun kemudian? 2 tahun kemudian. Berhenti. Nah utang-utang bagaimana? Nah di tahun 2019 itu semua apa yang saya punya tabungan dan juga mobil saya. Nah, Oh sudah bisa beli mobil? Ya dari alhamdulillah YouTube? waktu itu sudah pegang uang. Nah mau bayar hutang bos saya nggak boleh ya kan. Udah kamu pakai aja dulu. Kamu mungkin butuh mobil, ya udah saya belikan mobil. Nah di saat saya mulai resign, saya kembalikan tuh uang saya atau mobil saya untuk store sebagai Nutupin pelunas utang. hutang. Jadi mulai dari nol lagi dong? Alhamdulillah saya berangkat dari nol lagi tahun 2019. Nah disitulah saya mulai bisa mengajari orang-orang, ya teman-teman yang di rumah saya itu. Nanti habis ini aku akan tanya ya, bagaimana Siap. kemudian kamu dikenal sebagai penggagas kampung YouTubers. Siap. Dan kemudian yang menarik adalah pernah dituduh punya kegiatan pesugihan. Betul ya, sekali kemudian itu, buka Bang praktek Andi. paranormal. Ya. Betul sekali Bang Nah, Andi. nanti cerita, sekarang kita rehat senak, saya akan segera kembali. Jadi soal ilmu boleh kita copy, tapi rezeki tidak bisa dipaste.
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Imam Januar, seorang YouTuber yang mengubah kampungnya atau desanya menjadi kampung YouTuber. Nah, bagaimana ceritanya sampai kemudian anak-anak muda di desamu itu jadi seperti seorang Imam Januar, seorang YouTubers? Nah, awal mula begini. Jadi kalau saya mengajari di rumah dulu nih, warga saya nih susah. Karena pasti penilaian warga setempat itu akan mengira begini. Kamu tuh anaknya siapa? Kamu lulusan apa? Toh kamu cuman karyawan, jangan sok untuk mengajari. Waduh. Nah, itu kan. Jadi buat apa saya untuk mengajari orang yang seperti itu? Nah, jadi saya akan memilih orang yang memang berpotensi. Kemudian sehingga menjadi cerminan. Kemudian saya juga mulai saat tahun 2018, saya juga sempat mengajari orang-orang dari luar kota. Ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang juga ada, dari Kok Samarinda. bisa ngajarin orang-orang dari luar kota? Untuk mengajari dia belajar YouTube sama saya. Kok siapa mereka kok bisa? Nah, Ini sengaja datang belajar atau kebetulan mereka perantau juga? Nah, kebetulan dia kenal saya di dunia Facebook, ya kan, teman saya di media sosial. Mereka datang sengaja Mereka untuk belajar. datang ke rumah, ya kan. Nah, di saat itulah banyak orang-orang tuh tanda tanya, ya kan. Ngapain banyak orang luar kota masuk ke rumah imam. Nah, di situ juga ada fitnah bahwa saya sebagai tabib, ya kan, paranormal lah, ya kan. Tapi ya udah, saya nggak bisa menutup mulut setiap orang. Iya. Karena saya harus membungkam dengan fakta, ya betul. Nah, di saat jadi, itu karena banyak orang datang ke rumahmu belajar sebenarnya, tapi orang-orang di sekitar rumahmu melihatnya sebagai sesuatu yang tidak wajar itu tidak ya. wajar, betul. Jadi kamu dianggap buka praktek paranormal. Betul, dan juga pesugihan. Pesugihan. Ya, pesugihan, ya kan. Oh iya, pesugihan karena nggak kemana-mana, tapi kok ada duit gitu ya? Enggak, waktu itu masih status saya kerja, ya kan. Hanya karyawan toko tapi bisa beli ini, beli itu, ya kan. Jadi waktu itu fitnahnya pesugihan, korupsi toko, sama jadi paranormal. Ya kan, jadi tabib, ya katanya begitu. Ya udah, saya nggak bisa menutup mulut orang yang banyak, ya kan. Saya hanya bisa menutup dengan fakta. Yang mungkin di suatu saat ketika orang itu mencelah saya atau membuli saya, pasti suatu saat dia akan terdiam dan akan berkata, "Mas, bagaimana caranya?" Nah, seperti itu. Oke. Ya. Berapa lama itu orang kemudian baru melihat hasilnya dan percaya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, ya. Nah, bagaimana situasi dan kondisi sekarang? Siapa yang ikut belajar YouTube dan menjadi YouTubers? Bagaimana tuh? Alhamdulillah sekarang sudah banyak nih, hampir sekampung. Bahkan ke desa sebelah, bahkan ke kecamatan sebelah. Dan bahkan sudah ada yang kabupaten sebelah. Kamu ngajarin banyak orang nih ya, terutama anak-anak muda. Kan banyak orang juga yang khawatir, takut. Kalau dia ngajarin, dia pintar, jadi kompetitor dong. Rezekimu berkurang dong. Wah, enggak. Itu salah. Itu sangat salah besar. Bagi saya, pertama, sukses. Sukses itu bukan dengan harta yang kita miliki atau apa yang kita miliki. Sukses bagi saya yang pertama adalah saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan, apakah kamu itu tidak akan takut tersaingi? Jawaban saya tidak. Karena rezeki setiap manusia sudah ditulis sebelum kita terlahir ke dunia. Jadi soal ilmu boleh kita copy, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Saya selalu menyarankan, mengajarkan kepada mereka yang belajar sama saya, jika kamu suatu saat sudah bisa, tolong jangan stop ilmu ini di perut kamu saja atau di otak kamu. Tapi lebih sebarkan. Insya Allah ilmu ini akan lebih berkah. Nah, kalau hari ini dilihat, apa perubahan yang bisa dirasakan dalam konteks kesejahteraan bagi anak-anak muda di desamu? Alhamdulillah banyak manfaatnya ya. Jadi mereka yang awalnya harus keluar kota, sekarang cukup di rumah saja. Jadi saya mencoba merubah pola pikirnya mereka. Yang dimana dulu harus mendapatkan uang dengan cara harus keluar rumah. Nah, tapi saat saya mulai terjun, saya mencoba merubah pola pikirnya. Bagaimana uang yang mencari kita ke dalam rumah. Nah, disitulah mereka mulai lebih semangat dan lebih yakin. Dan dampaknya juga lumayan besar kepada mereka yang sudah tertinggal untuk masalah teknologi.
Ya contohnya kepada orang-orang tua ya. Misalkan teman-teman yang sudah memiliki penghasilan dari YouTube, kemudian hasilnya dibuat beli sawah, dan di sawah itu kita serahkan kepada orang-orang yang memang nggak punya pekerjaan. Alhamdulillah untuk ekosistem perekonomiannya tetap memutar di satu kampung itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini yang sampai hari ini masih mengeluh, tidak punya kesempatan menurut dia untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi Imam kan membuktikan, dulu connect truck, ya ngurusin sapi, jadi pelayan toko, jualan kacamata. Tapi hari ini kan kita bisa melihat bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa mendorong anak-anak muda di desa untuk juga berkarya dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Nah, boleh sampaikan. Siap. Baik teman-teman, ya untuk jika ingin kalian menjadi seorang YouTuber yang sukses, yang pertama kalian harus punya keyakinan dan juga kaya mental. Itu yang penting. Dan yang nomor dua, kalian harus punya mindset. Apa tujuan kalian nge-YouTube? Hanya sebatas iseng-iseng atau hanya ingin punya akun saja, ingin mempromosikan atau membranding barang atau membranding dirimu sendiri, atau hanya sebatas penyimpan memori kenangan, atau memang sama seperti saya yaitu mencari penghasilan lewat YouTube. Nah, itu harus menjadi poin utama. Jika kita ingin menjadi YouTuber, manfaatkanlah smartphone yang kalian punya. Itu sudah cukup. Dan yang pertama adalah tentukan ide Anda. Ide kalian apa? Itu harus sesuaikan dengan hobi atau passion. Jika tidak ada ide atau hobi, manfaatkanlah lingkungan sekitar. Nah, jika tidak ada semuanya, hobi, passion, dan juga lingkungan sekitar, manfaatkan 5 poin ini. Ingat, yang pertama, buatlah konten yang abadi. Yang kedua, buatlah konten yang tidak pakai modal atau minim budget. Yang ketiga, buatlah konten yang memiliki mangsa pasar luas dari semua umur dan juga semua jenis kelamin ya. Yang keempat, buatlah konten yang tidak perlu keahlian khusus atau kita memerlukan tim ataupun harus mengerti hal sesuatu yang lain. Nah, yang terakhir adalah buatlah konten yang fleksibel. Artinya kita tidak perlu tempat khusus ataupun waktu yang khusus. Itu saran saya. Tepuk tangan dulu gitu ya. Baik, nggak usah ke Bondowoso, saya udah belajar banyak hari ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi besok saya mau jadi YouTuber juga. Alhamdulillah. Iya, saya mau bikin desa YouTuber juga. Mudah-mudahan bisa mengangkat masyarakat yang mungkin tidak tahu YouTube ya. Karena kebanyakan orang itu menganggap YouTube seperti ya maaf Hatta Halilintar atau artis. Nah, bagi saya kalau kalian mau jadi YouTuber yang sukses, pilihlah YouTuber yang global, bukan personal. Apa itu global dan personal apa? Kreator personal ini adalah orang mencari akunnya atau nama channelnya. Itu kalau untuk personal ya. Kemudian kalau global, mereka yang dicari pemirsa adalah videonya, bukan channelnya. Jadi kalau kita bukan seorang public figure atau orang yang memiliki massa yang banyak, jangan coba untuk menjadi personal konten. Dan jika memang tujuannya cari duit. Karena seganteng apapun di rumahmu, kalau kamu nggak terkenal, ya kalah sama Om Sule ya kan. Walaupun dia jalan mundur, dia banyak yang nonton ya kan. Oke, paham. Siap. Baik, terima kasih Imam. Ya, sukses selalu. Amin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak desa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, terutama kalian yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Insya Allah jika ada kemauan yang tekad yang tinggi, kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Andi. Berikutnya kita akan mengundang seorang sarjana industri pertanian, tapi sekarang kerjanya adalah sebagai graphic designer ya, atau nanti apapun nanti dia sebutkan. Tapi kliennya ini ya Imam, kliennya itu kebanyakan dari luar negeri. Nah, siapa tamu kita berikutnya? Ikuti terus Kick Andy. Kamu kan bilang 90% lebih klienmu itu dari luar negeri. Apa yang membuat orang-orang luar negeri tertarik pada produk-produk kalian ini?